Halo teman-teman, ada yang sibuk kerja tapi pengen tetap sekolah ke Belanda? Yuk kita short course aja yuk. Buat yang belum tahu short course, jadi short course itu berbeda ya dengan gelar S1, S2, atau S3. Short course itu adalah proses pembelajaran, kombinasi antara teori dan praktek, dan biasanya dalam waktu singkat antara 2 minggu sampai dengan 7 bulan. Jangka waktunya bisa bervariasi tergantung dari durasi short course yang ditentukan oleh masing-masing universitas. Kenapa sih pilih short course? Nah, short course karena dilaksanakan dalam waktu singkat, cocok banget untuk kamu, pegawai atau pekerja yang pengen belajar tapi terhambat keterbatasan waktu dan biaya. Karena program short course itu adalah program non-gelar, jadi cocok banget buat kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan master kamu atau pendidikan doktoral kamu. Selain itu, short course juga cocok untuk menambah skill kamu dan juga menambah networking kamu di bidang pekerjaan yang kamu geluti. Kalau negara tujuan kamu adalah Belanda, wah pas banget nih ada Orange Knowledge Program untuk short course yang cocok buat kamu. Beasiswa Orange Knowledge Program adalah beasiswa yang ditawarkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk warga negara OKP country untuk kuliah singkat yang berdurasi antara 2 minggu sampai 7 bulan di Belanda. Sebelum kamu apply, pastikan kamu memenuhi semua kriteria ini ya. Yang pertama, kamu adalah profesional, jadi wajib kudu banget kamu adalah pegawai ataupun pekerja ataupun profesional muda di bidang kamu. 1. Kamu harus memiliki motivasi yang tinggi. 2. Tinggal dan bekerja di negara-negara OKP. 3. Mampu berbahasa Inggris atau Prancis dengan baik. 4. Bekerja di salah satu bidang yang memenuhi area prioritas di negaranya. 5. Berkomitmen untuk menggunakan dan mentransfer ilmu serta pengalaman yang diperolehnya selama studi ke organisasi tempat bekerja. Kemudian yang terakhir, menyetujui segala ketentuan dan kewajiban yang tertuang di dalam link yang tersedia di bawah ini. Ada banyak negara OKP atau negara yang menjadi target penerima beasiswa OKP, salah satunya Indonesia. Nah, khusus untuk Indonesia ada beberapa area prioritas. Yang pertama, Food and Nutrition Security atau ketahanan dan keamanan pangan dan nutrisi. Yang kedua, Water Management including Climate and Energy, yaitu tata kelola air termasuk juga iklim dan energi. Nah, yang ketiga, Security and the Rule of Law, yaitu terkait dengan keamanan dan juga bidang hukum. Kalau bidang pekerjaan kamu atau organisasi tempat kamu bekerja bergerak di salah satu bidang area prioritas negara Indonesia dalam OKP ini, maka kamu cocok banget dan bisa banget buat apply beasiswa Orange Knowledge Program. Beasiswa OKP nanggung apa aja sih? Ini dia listnya. Yang pertama, biaya pendidikan sampai dengan selesai. Yang kedua, travel cost khusus untuk penerbangan internasional. Yang ketiga, biaya pembuatan visa. Yang keempat, tambahan uang harian. Ini artinya kamu juga mesti nyiapin sendiri nih. Jaga-jaga kalau uang hariannya kurang dari OKP. Yang kelima, asuransi. 6. Materi pembelajaran. 7. Akomodasi selama pendidikan. Pengalaman saya sih biasanya disiapin fasilitas hotel yang sudah include dengan dapur ataupun fasilitas sarapan dari hotelnya. Oke, teman-teman, udah mantep belum buat apply? Udah memenuhi syarat juga kan? Kalau sudah, yuk kita ikutin gimana sih tahapan untuk mengajukan beasiswa OKP. Oke, ini dia tahapan secara umumnya. Yang pertama, pastikan kamu memenuhi kriteria. Kemudian yang kedua, kamu harus cari juga mana kampus yang tepat, mana short course yang kamu pilih. Kemudian setelah menemukan kampus dan short course yang tepat, pastikan juga kamu untuk berkonsultasi ke atasan kamu di kantor, karena syarat ini, persetujuan dari kantor akan menjadi syarat utama yang harus ada dan sangat menentukan beasiswa kamu. Setelah kantor memberikan izin,
jangan lupa untuk mulai mengontak institusi pendidikan yang kamu pilih dan mulai apply di website masing-masing institusi pendidikannya. Masing-masing institusi pendidikan biasanya menentukan syarat sendiri loh terkait bahasa dan juga syarat pengalaman pekerjaan. Jadi siapkan itu semua. Jangan lupa juga siapin employer statement, motivation letter, dan juga paspor kamu yang masih berlaku. Kalau institusi pendidikannya sudah menyatakan menerima kamu, maka ditunggu aja LOA-nya, dan itu berarti satu tahap udah kamu lalui dan kamu tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu apply beasiswa OKP. Dan sepenuhnya proses apply beasiswa OKP nanti akan dibimbing langsung oleh institusi pendidikan yang kamu pilih. Oke, biasanya beasiswa OKP itu terbagi atas beberapa round dalam 1 tahun, jadi kamu bisa coba beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, untuk tahun 2023 ada 2 round dengan deadline masing-masing seperti yang bisa kamu lihat di layar ya. Ini dia link yang bisa kamu pakai untuk cari program short course yang tepat untuk kamu. Oke, ditulis ya linknya, coba dicari di browser kamu. Nanti akan kelihatan deh opsinya. Setelah linknya dimasukin ke browser, kamu akan ngelihat tampilan seperti ini. Nah, kamu tinggal pilih, jangan lupa dicentang di sebelah kiri yang ada panah merahnya itu type of program yang short atau summer course. Kemudian jangan lupa pilih field of study yang kamu pilih. Misalnya bisa ekonomi, bisa hukum, bisa agriculture. Nah, silakan diklik aja di sisi kiri ini ya. Hasil filternya akan kelihatan di sisi kanan. Nanti mana program short course yang kamu pilih, tinggal kamu klik aja di judulnya. Setelah diklik akan kelihatan penjelasan terkait dengan short course-nya. Contohnya yang ini ya. Saya klik short course dengan judul Citizen Participation and Inclusive Governance. Ini dilaksanakan oleh The Hague Academy of Local Governance yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Selain deskripsi tentang short course, di sini juga kamu bisa lihat beberapa persyaratan yang dipenuhi untuk bisa mendaftar short course ini. Ya, seperti yang di panah merah di bawah bisa kelihatan ada syarat pengalaman kerja, syarat bahasa. Nah, kalau kamu sudah baca semuanya, kamu bisa pastikan lebih lanjut dengan visit course website. Nah, ini yang ada di kanan atas, tinggal diklik aja, akan mengarahkan kamu langsung ke website dari institusi pendidikan yang kamu pilih. Kemudian setelah kita masuk ke halaman institusi pendidikannya, bisa terlihat seperti ini, ada banyak fitur di masing-masing institusi pendidikan. Nah, karena kamu pengen nyoba yang scholarship, maka langsung klik aja scholarship page yang ada tanda panah merahnya itu ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang proses aplikasi beasiswa. Bisa dilihat juga, setelah diklik linknya akan masuk ke penjelasan terkait persyaratan, prosedur pengajuan beasiswa, maupun batas waktu atau deadline dari pengajuan beasiswa tersebut. Setelah itu, kamu bisa langsung mengajukan beasiswa melalui link yang sudah tersedia di website institusi pendidikannya. Nah, pada saat pengajuan beasiswa ini, siap-siaplah untuk mengupload beberapa dokumen dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi dasar penilaian dan penentuan kelulusan kamu untuk diterima di institusi pendidikan ini. Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan beasiswa yaitu 1. Paspor yang masih berlaku sampai 6 bulan ke depan. Kemudian juga ada employer statement atau pernyataan dari organisasi pemberi kerja kamu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian motivation letter yang menjelaskan bagaimana sih dan apa saja hal-hal yang menjadi motivasi kamu untuk mengajukan beasiswa ini. Kemudian yang terakhir adalah resume atau riwayat hidup dalam bahasa Inggris. Pastikan resumenya singkat dan memuat poin-poin yang penting saja yang menunjukkan bagaimana aktivitas kamu bekerja, pengalaman pendidikan, dan juga skill-skill yang kamu miliki.
Ini dia beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab saat apply beasiswa, baik yang ke kampus maupun saat apply beasiswa OKP-nya sendiri. Yang pertama, what is the issue or problem you want to address in your country? Di pertanyaan ini, kamu bisa jelaskan secara singkat maksimal 1000 karakter permasalahan ataupun isu apa yang menghambat perkembangan di negara kamu, dan ini harus dilihat dari perspektif sektor kerja kamu yang termasuk salah satu target area dari beasiswa OKP. Jelaskan permasalahannya apa, data-data pendukungnya apa, kemudian apa yang ingin kamu lakukan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan kedua, how will this training course enable you to address this issue? Jadi kamu diminta menjelaskan maksimal 1000 karakter juga untuk menjelaskan apa sih pengetahuan ataupun keahlian yang ingin kamu dapatkan dari short course ini. Dan jelaskan juga bagaimana pengetahuan tersebut akan bermanfaat untuk membantu kamu dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang spesifik di negara kamu. Jangan lupa pastikan semua yang kamu sampaikan itu memiliki time frame atau jangka waktu yang realistis, bisa dicapai dan bisa diukur. Yang ketiga, how will you address this issue with your position within your organization? Jadi masih sama nih, 1000 karakter lagi maksimalnya. Di situ kamu diminta menjelaskan apa posisi kamu di organisasi kamu saat ini. Misalnya kamu sekarang seorang manajer di bidang hukum atau apa. Nah, kemudian kaitkan juga dengan apa yang bisa kamu lakukan dalam posisi kamu, dan setelah kamu mendapat short course dari Belanda, kamu bisa melakukan apa aja sih untuk menangani isu yang sudah kamu sebutkan di pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua. Terakhir, beasiswa ini juga mempersyaratkan kamu untuk menyiapkan employer statement atau surat pernyataan dari organisasi tempat kamu bekerja. Nanti ditandatangani oleh pimpinan atau atasan secara langsung, yang isinya menjelaskan tentang apa sih relevansi keikutsertaan kamu dalam short course ini terhadap diri kamu sendiri, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari short course ini, manfaatnya terhadap jabatan atau pekerjaan kamu apa, kemudian yang kedua, apa relevansinya terhadap organisasi tempat kamu bekerja. Pastikan bahwa short course yang kamu pilih itu bermanfaat untuk organisasi dan juga untuk perkembangan karir kamu ke depannya. Selain itu, ada lampiran juga yang harus disertakan, yaitu rencana kegiatan selama 6 bulan setelah kepulangan dari short course. Isinya ada apa tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan itu dicapai dengan kegiatan apa saja dan periode implementasinya selama kapan. Misalnya, untuk salah satu kegiatan kamu ingin mulai untuk membuat suatu kebijakan atau melakukan sosialisasi setelah itu. Nah, itu harus dijelaskan jangka waktunya dan harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Selamat berjuang buat teman-teman, semoga sukses dan bisa lulus beasiswanya berangkat ke Belanda. Good luck!